Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Rahmawati dengan stambuk Q1A11931 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bakteri Lactococcus lactis dan kamir pada produk fermentasi kefir. Kefir merupakan minuman susu yang difermentasi dengan menggunakan biji kefir sebagai starter yang mengandung bakteri asam laktat dan yes. Produk minuman ini dipercaya memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan karena mengandung mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif dan bakteri gram negatif. Dan apabila dikonsumsi dapat menjaga keseimbangan mikroba saluran usus dan merangsang gerak peristaltik saluran cerna. Selanjutnya, kandungan-kandungan yang terdapat dalam susu kambing per 100 gram. Protein 3,6, lemak 4,2, karbohidrat 4,5, kalori 69, fosfor 111, kalsium 134, magnesium 14, besi 0,05, natrium 50, kalium 204, vitamin A 185, tiamin 0,05, riboflamin 0,14, niacin 0,28, serta vitamin B6 0,05. Selanjutnya, Lactococcus lactis, bakteri asam laktat. Lactococcus lactis merupakan salah satu bakteri asam laktat yang melakukan metabolisme karbohidrat secara homofermentasi. Bakteri asam laktat merupakan obligat fermentator dan tidak dapat memperoleh energi dengan oksidatif atau proses pernapasan. Klasifikasi mikrobanya di sini yaitu nama ilmiah Lactococcus lactis, klasifikasi lebih tinggi Lactococcus, spesies Lactococcus lactis, famili Streptococcusceae, ordo bakteri asam laktat, filum Firmicutes. Kemudian kamir atau yes. Kamir merupakan jamur dengan eukariotik uniseluler dan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik sel, asfospora, dan koloni. Menurut Fardias, kamir yang bersifat fermentatif dapat melakukan fermentasi etanol, yaitu memecah gula menjadi etanol dan gas. Dan ini adalah gambar mikroba dari Lactococcus lactis, bakteri asam laktat, dan kamir. Mikroba yang terdapat pada produk kefir. Peran Lactococcus lactis dan kamir dalam pembuatan kefir. Lactococcus lactis sangat berperan dalam fermentasi kefir, terutama pada awal fermentasi. Lactococcus lactis bersama bakteri asam laktat lainnya dan kamir berinteraksi saling menguntungkan dan ketergantungan satu sama lain selama fermentasi kefir. Bakteri asam laktat termaksud Lactococcus lactis akan tumbuh lebih baik jika digabungkan dengan kamir karena vitamin yang diproduksi oleh kamir dan Acetobacter spp dapat merangsang pertumbuhan bakteri asam laktat. Selain itu, beberapa spesies kamir seperti Debaryomyces hansenii dan Yarrowia lipolytica dapat mencerna asam laktat yang dibentuk bakteri asam laktat sehingga dapat meningkatkan pH dan merangsang pertumbuhan lebih lanjut dari bakteri asam laktat. Faktor yang mempengaruhi kerja mikroba Lactococcus lactis dan kamir. Di sini ada pH atau keasaman. Makanan yang mengandung asam pada dasarnya dapat bertahan lama. Hal tersebut akan berbanding terbalik apabila jumlah oksigen dalam kadar yang cukup dan kapang dapat tumbuh serta fermentasi berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Menurut O'Sullivan dan Condon, bahwa pH optimal untuk pertumbuhan Lactococcus 6,3 sampai 6.
Kemudian, suhu. Setiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan maksimal, minimal, dan optimal, yaitu suhu yang memberikan pertumbuhan terbalik dan perbanyakan tercepat. Pertumbuhan Lactococcus lactis yang baik pada rentang nilai suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian, oksigen. Oksigen menjadi faktor utama dalam pertumbuhan mikroorganisme. Kamir dapat bersifat aerobik atau anaerobik tergantung pada kondisinya. Ketersediaan oksigen yaitu aerob obligat atau tumbuh jika persediaan oksigen banyak. Aerob fakultatif tumbuh jika oksigen cukup, juga dapat tumbuh secara anaerob. Anaerob obligat yaitu tumbuh jika tidak ada oksigen, dan anaerob fakultatif tumbuh jika tidak ada oksigen, juga dapat tumbuh secara aerob menurut Gaman. Selanjutnya, metabolisme mikroba Lactococcus lactis dan kamir. Lactococcus lactis merupakan salah satu bakteri asam laktat yang melakukan metabolisme karbohidrat secara homofermentasi. Bakteri asam laktat merupakan obligat fermentator dan tidak dapat memperoleh energi dengan oksidatif atau proses penapasan. Lactococcus lactis bersama bakteri asam laktat lainnya dan kamir berinteraksi saling menguntungkan dan ketergantungan satu sama lain selama fermentasi kefir. Bakteri asam laktat termaksud Lactococcus lactis akan tumbuh lebih baik jika digabungkan dengan kamir karena vitamin yang diproduksi oleh kamir dan Acetobacter spp dapat merangsang pertumbuhan bakteri asam laktat. Selain itu, beberapa spesies kamir seperti Dabaryomyces hansenii dan Yoravia lipolytica dapat mencerna asam laktat yang dibentuk bakteri asam laktat sehingga dapat meningkatkan pH dan merangsang pertumbuhan lebih lanjut dari bakteri asam laktat. Secara teknik prekursor, produksi sistem pertukaran dijelaskan cara alternatif untuk organisme ini dalam mendapatkan ATP atau energi kredit oleh conserving energi yang akan digunakan untuk melakukan metabolic work. Namun level substrat reaksi fosforilasi yang terjadi selama fermentasi sejauh ini sebagai sarana utama, di mana sel-sel ini membuat ATP. Pada bakteri asam laktat, homofermentasi heksosa dimetabolisme melalui enzim glikolisis melalui jalur Embden, Meyerhof, Parnas atau EMP. Salah satu enzim yang utama dari jalur EMP yaitu aldolase, di mana mengikat gula untuk jalur tersebut dengan memisahkan fruktosa 1,6 difosfat menjadi 2 triose fosfat yang pada akhirnya berfungsi sebagai substrat untuk menghasilkan reaksi ATP. Pada jalur EMP menghasilkan 2 mol pirufat dan 2 mol ATP per mol heksosa. Pirufat kemudian direduksi untuk L atau D-laktat oleh enzim laktase dehidrogenase. Lebih dari 90% substrat tersebut dikonversikan menjadi asam laktat selama metabolisme homofermentasi. NADH yang terbentuk selama reaksi gliseraldehida 3-fosfor dehidrogenase harus kembali teroksidasi oleh laktase dehidrogenase sehingga keseimbangan NADH atau NADH+ dipertahankan. Pada Lactococcus lactis dibawa ke dalam sel dan secara bersamaan terfosforilasi melalui sistem laktosa spesifik fosfonilopirufat bergantung pada sistem fosfotransferase
atau PEP PTS. Selanjutnya, laktosa fosfat dipecah oleh fosfo B galaktosidase menjadi glukosa dan fosfogalaktose. Monosakarida ini selanjutnya dimetabolisme melalui glikolitik dan jalur tagatos 6-fosfat secara berurutan. Kedua jalur mengarah pada pembentukan L asam laktat yang diekspresikan ke dalam media. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam pembuatan kefir. Di sini ada enzim tirosin, merupakan enzim glikoprotein yang memegang peranan sangat penting dalam proses pembentukan pigmen kulit. Penghambat aktivitas enzim ini secara kompetitif maupun non-kompetitif. Menjadi target utama agen depigmentasi atau agen pencerah kulit pada umumnya. Fungsi dari enzim ini yaitu enzim tirosin merupakan glikoprotein yang memegang peranan sangat penting dalam proses pembentukan pigmen kulit. Kemudian aktivitas dari enzim ini yaitu kefir telah terbukti memiliki aktivitas sebagai agen pencerah kulit terkait dengan kemampuan senyawa berkhasiat yang terkandung di dalamnya dapat menginhibisi aktivitas enzim tirosin. Menurut Chen MG dan kawan-kawan membuktikan bahwa asam laktat yang merupakan senyawa terbanyak yang terkandung pada whey kefir memiliki aktivitas penghambat terhadap enzim. Asam laktat terutama dalam bentuk isomer L positif juga dapat mengatasi hiperpigmentasi pada inflamasi dan pasca infeksi dengan cara mempercepat turnover epidermis setelah terjadinya lesi dan secara langsung menghalangi pembentukan melanin pada melanosit. Sedangkan peptida pada kefir bertindak sebagai inhibitor kompetitif enzim tirosin, yaitu dengan menginhibisi reaksi oksidasi LDOPA dengan nilai IC 50 sebesar 4,23 mg per mol. Selain itu, diketahui bahwa tirosin yang merupakan kompleks protein kapar bifungsional akan dihambat aktivitasnya oleh whey kefir dan peptida yang terkandung di dalamnya dengan cara pengikatan ion tembaga pada sisi aktif tirosin, sehingga kerja enzim tersebut dihambat. Akibatnya, proses melanogenesis untuk menghasilkan pigmen kulit terhambat. Komposisi dari pembuatan kefir yaitu susu segar, susu kambing, dan starter, butir-butir kefir. Berikutnya diagram alir pembuatan kefir. Dan ini adalah diagram proses pembuatan produk kefir. Yang terakhir, kandungan pada kefir. Kandungan gizi kefir per porsi 227 gram, energi 160 kilokalori, karbohidrat 8 gram, protein 14 gram, lemak 3 gram, natrium 90 mg, kalsium 300 mg, vitamin A 500 IU, dan vitamin D 1000 IU. Kandungan protein kefir lebih mudah dicerna dan mengandung asam amino triptofan yang memiliki efek menenangkan saraf atau relaksasi. Efek penenang kefir pada sistem saraf bermanfaat mengatasi masalah insomnia, stres, depresi, dan ADHD. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai mikroba Lactococcus lactis dan Camir pada produk fermentasi kefir. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.